sayangmu. Hambamu siap dipakai untuk menyampaikan isi hatimu. Begitu juga dengan domba-dombamu di ruangan ini, maupun juga yang menyaksikan melalui live streaming kami, siap untuk ditaburi dengan benih firman yang ada Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong, mari tolong setiap kami, mampukan kami untuk menangkap pesan daripada isi hati, sehingga selesai daripada pemberitaan ini ada sesuatu yang baru yang dapat kami bawa pulang untuk melanjutkan kehidupan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang. Mungkin yang di belakang-belakang itu bisa ke depan deh, kayak Kakak Tian, Bu Nancy, mungkin bisa ke depan. Kelihatan layar segini. Di depan kosong nih, kursi VIP kosong di depan-depan ini. Bu Maya sendirian ini. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema di dalam pemberitaan firman, yaitu dunia yang dilipat. Wah, ya apalagi ini. Dunia bisa dilipat-lipat ya, kalau atlas ya. Atlas itu apa ya? Peta. Peta bisa dilipat-lipat ya. Pagi hari ini saya akan mengambil suatu tema, yaitu dunia yang dilipat. Bagaimana dengan Ibu yang ada di belakang? Ya, kita harus beradaptasi. Dan sebelum saya lanjut Bapak Ibu, kalau teman-teman ada yang rindu pelayanan di multimedia, bisa untuk bergabung bersama dengan kami. Ini terlalu cepat yang ditampilkan ya, biasanya kan Pak Antoni ya, jadi akan beberapa nanti akan adaptasi dengan apa yang ada. Makanya saya rindu kalau teman-teman ada yang rindu pelayanan khususnya di multimedia nih, bisa menghubungi Pak Anto, bisa juga dengan saya. Kita siap untuk mentraining Bapak Ibu semua ya, tentunya yang tekun ya, bukan yang saya siap besok nggak datang, susah itu ya. Baik, dunia yang dilipat. Kita yang lahir, saudara, Bapak Ibu semuanya, yang lahir di tahun era 60-an, 70-an, 80, 90-an, saudara sadari enggak bahwa saudara itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan suatu generasi yang akan masuk di dalam kebudayaan yang baru. Sekian kira-kira 2000 tahun manusia hidup itu dengan dunia nyata. Manusia hidup tidak tersambung antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tersambungnya hanya surat menyurat. Betul? Email, itu pun baru-baru saja, telegram ya. Dan saudara perlu sadari bahwa saudara itu orang-orang khusus yang dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan generasi di bawah kita. Siapa? Ya anak-anak kita, saudara. Kita melihat bagaimana dulu masa-masa kecil kita. Masih ingat dengan main-mainan itu Bapak Ibu? Hah? Ingat sekali ya dengan mainan-mainan itu. Itu orang-orang yang kelahiran tahun 60 sampai 90-an, itu ketika saya tampilkan ini pasti kenangan masa lalu itu muncul. Teringat suatu masa di mana kita di kampung, yang dari kampung ya, dengan teman-teman yang polos-polos ya, bermain tanpa pakai alas kaki, kita nggak takut kena duri, ya nggak takut kena pecahan beling, lari di jalan-jalan yang mungkin tidak beraspal, ada batu-batu kita tidak takut, saudara. Tetapi saudara bisa lihat pergeseran yang terjadi mainannya anak sekarang. Lanjut,
mainannya anak sekarang itu bagaimana saudara bisa lihat bahwa mereka lebih banyak duduk dalam suatu ruangan, tetapi mereka mampu menjelajah ke seluruh dunia. Ini ya saudara. Kalau dulu kita bermainnya mungkin di lingkungan RT, betul? Lingkungan kelurahan. Wah, paling jauh itu kecamatan itu sudah jauh, antar kampung itu sudah jauh itu kita dulu. Ya. Tetapi sekarang saudara lihat pergeseran yang ada, permainan anak-anak sekarang, mereka ada dalam satu ruangan dan mereka bisa menjangkau seluruh dunia. Kalau dulu saya masih ingat saudara, di situ ada gambar yang mainan sekarang itu ya. Mereka ada menyewakan VR, virtual reality yang ada itu. Nah, kalau zaman-zaman kita dulu apa? Gamebot apa itu? Yang ada talinya, terus kita pakai bayar berapa kita main nata bata, terus perang pesawat yang ya itu gitu. Ya, itu disewakan. Ada yang pernah ngalami itu? Kalau yang lahir di atas 2000 saya nggak tanya itu. Pernah ngalami itu? Tapi pernah ya. Oh, berarti masih baru dulu. Masa-masa kecil saya tahun 80-an 5 ke atas itu main-main begitu, pinjam-pinjam itu saudara. Sewa, karena kita nggak punya. Nah sekarang sama, tapi mereka lebih canggih lagi saudara. Mereka tidak kemana-mana, mereka ada di rumah, mereka dalam suatu ruangan, tapi mereka terkoneksi dengan seluruh dunia yang ada. Ini yang terjadi dan mau tidak mau yang kita harus alami. Ya. Begitu juga kita bisa melihat perkembangan hari-hari ini, perkembangan di dalam dunia penyimpanan data. Ya. Pernah Bapak Ibu dulu pernah mengalami menyimpan data dengan disket? Ada yang pernah mengalami menyimpan data dengan disket? Kalau Anda tidak pernah dan tidak pernah ketemu disket, berarti Anda baru kemarin lahir. Tapi zaman-zaman kita dulu ya, ini yang kita ketahui, sebelum disket sebenarnya sudah ada, tapi nggak familiar karena susah dibawa. Tetapi dulu ada disket, terus penyimpanan ada CD, sebelum itu, kembali lagi tadi. Ada CD untuk menyimpan ya, ada habis itu ke flash disk, ke hard disk yang lebih besar lagi. Dan sekarang apa yang terjadi saudara? Kita nyimpan sesuatu, tidak memerlukan alat-alat yang ada di bawah itu. Kita cukup memiliki account Google Drive atau OneDrive atau Dropbox. Kita cukup berlangganan 1 bulan rata-rata, kalau saya di OneDrive itu 1 bulan 100.000, itu 1 tera. Kemanapun di sini saya bisa akses. Khotbah saya di sini kemanapun saya sudah ada, dan dulu waktu kantor di sini juga ada. Ya. Dan tidak memakan memori ini, karena tersimpan di atas, di awang-awang saudara, tidak nyata. Dan itu yang terjadi. Berikut lagi saudara, kita bisa melihat perkembangan media untuk kita menulis sesuatu saudara. Lanjut, media untuk menulis sesuatu kita bisa melihat dulu zamannya bapak saya, kita mulai dari zamannya ini, nggak usah zaman batu lah, zamannya bapak saya dulu waktu sekolah itu pakai tablet yang paling kiri itu. Kalau saya berarti kanan saudara, apa tuh sabak, ngerti sabak? Tablet zaman dulu itu sabak, jadi warna hitam, nulisnya pakai kapur, guru selesai, dihapus lagi. Mungkin Pak Yohanes ingat mungkin, pakai sabak Pak ya. Ingat Bunda ya. Jadi orang dulu tuh kenapa daya ingatnya itu baik-baik? Karena ya mau nggak mau media itu. Jadi guru habis ngajar matematika misalnya penuh, nggak bisa disimpan, hapus, ganti IPS atau IPA, ganti lagi. Ya itu dulu. Habis itu ganti ke kertas. Ya, kertas simpan, ganti pelajaran, ini buku IPA, IPS, zaman saya masih IPA, IPS, nggak tahu sekarang apa itu, PMP, nah itu zaman-zaman kita dulu nih, PMP, ya. Terus pindah lagi ke mesin ketik, ya, pernah ngalami mesin ketik ya, saya kuliah sempat menikmati mesin ketik itu. Jadi kalau sudah nulis banyak nyampe bawah salah, minta ampun tuh uji kesabaran itu saudara, nggak bisa diandu, bagaimana? Nggak boleh ditip X sama dosen, akhirnya tarik lagi mulai dari atas ngetik lagi. Pernah ya, pernah sempat ada yang mengalami mesin tik? Ada yang tahu mesin tik? Kalau Anda nggak tahu, mungkin generasi anak-anak saya itu nggak tahu mesin tik itu. Ya, habis itu lanjut lagi ke desktop komputer yang masih ada kita, ke tablet, saudara. Dan game-game yang ada sudah mulai ke sana, sudah VR itu, virtual reality.
yang nanti hanya ada di sini dan semuanya itu tidak ada barang yang ada tetapi kita bisa kerja. Lanjut, kita bisa kerja saudara, yang seperti yang viral ada di ini. Metaverse dalam MRT sebagai pengganti laptop. Kita semua Orang itu lagi kerja tapi nggak ada laptop. Kalau deadline gue kirim draft buku gue ke editor gue tuh udah hampir terlambat. Mau nggak mau dalam MRT pun gue harus ngerjain buku gue. Nah nggak perlu ngeluarin laptop, gue mungkin kerjanya dari Metaverse aja. Gue sendiri lagi mau publish buku tentang dunia Metaverse. Nah ini gue lagi buka Google Docs-nya. Kayak orang gila ya. Isi bukunya. Tapi mereka kerja ngetik saudara. Nah, jadi ada satu layar terbang depan muka gue. Tersimpan datanya. Keyboardnya juga. Ini layarnya bisa gue resize juga ya. Gue tentunya bisa ngeliat keadaan sekeliling gue. Jadi gue tahu kita udah nyampe stop yang mana. Bagaikan laptop, layarnya bakal ngehalangin pandangan gue. Tapi kalau gue maju, gue bakal langsung bisa lihat ada apa di depan gue. Nah, kayaknya gue udah nyampe stasiun tujuan gue sih. Kayak laptop kerjanya tinggal kita tinggalin dan kita masukin lagi dalam tas dan kita tinggal keluar dari stasiun MRT. Enaknya juga sebenarnya size dia tuh lebih portable dari laptop ya menurut gue, dan kita nggak butuh tatakan atau meja untuk ngerjain kita. Gimana menurut kalian masa depan terlihat seru atau seram? Apapun itu yang kalian rasain, ada baiknya kita terus keep up dengan teknologi yang ada. Tunggu buku gue tentang Metaverse yang bentar lagi akan rilis ya. Nah, sekarang orang bekerja, ini masa depan toko-toko elektronik laptop ini harus cepat dihabisin aja stoknya. Ya, saya melihat harga VR ini tuh ya, virtual reality yang dipakai itu sudah ada yang 5 juta. Facebook mengeluarkan terbaru 7 juta, itu produknya Facebook. Kalau yang produk saya nanti Cina, bisa setengahnya saudara, bisa 3 juta. Dan itu tidak memerlukan apa, kita bisa kerja semuanya tersimpan di akun kita saudara. Ini perkembangan evolusi tentang alat komunikasi, khususnya HP. Ada yang pernah mengalami Motorola? Ada yang tahu Motorola? Ada. Motorola, Nokia ya. Yang paling berkesan Nokia berapa Bapak Ibu? Dia besar-besar gitu ya, baterainya sampai kembung gitu ya. Kadang-kadang kita hanya beli baterai karena baterainya membengkak, ya nggak bisa. Terus kita sempat ke BlackBerry waktu itu. Ya langsung ke Android sekarang dan iOS dan ya, Apple itu saudara. Ini perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam dunia yang saat ini ada, yang kita hidup di dalamnya saudara. Kita tinggalkan dulu deh pergumulan kebutuhan-kebutuhan kita, perekonomian kita. Kita melihat dulu fakta realita yang kita hadapi. Karena apa? Karena saudara dipersiapkan Tuhan di peralihan zaman ini bukan suatu kebetulan. Ada suatu tugas yang saudara harus lakukan. Hidup kita ini seperti orang yang hidup di tahun 0 sampai tahun 100, saudara. Pergantian antara Taurat ke kasih karunia. Ya. Dan ini yang kita juga alami, saudara. Bagaimana kita nanti siap? Nah, pertanyaan yang sangat saya ajukan kepada kita semua. Jawab dengan jujur nih ya. Pertanyaan ini survei untuk kita semuanya. Berapa orang yang punya HP? Yang punya HP angkat tangan Bapak Ibu yang punya HP. Yang punya HP. Jujur, ini yang jujur saya yang punya HP. Pak Yunus nggak punya HP? Punya Pak? Kalau nggak punya nanti minta ke Ibu Pak. Terima kasih, silakan turun. Rata-rata semua punya HP, bahkan anak kecil pun punya HP. Nah kedua, yang HP-nya terkoneksi dengan internet. Yang HP-nya terkoneksi dengan internet. Ya paket nggak ada paket, pokoknya bisa ke internet. Lebih dari separuh, ya lebih dari separuh. Alfian kenapa begini-begini? Ngangkat tuh begini, kan begini. Terus berapa persen dalam 24 jam waktu yang dipakai menggunakan HP? 24 di luar tidur. Berarti tidur anggap aja lah 5 jam. Wih sedikit ya. 6 jam, berarti 18 jam. Berapa banyak saudara menggunakan waktu itu tuh otak-atik dengan HP? Banyak ya? Lebih banyak main HP? Entah itu untuk bekerja, entah itu untuk main game, entah itu untuk mencari tutorial masak, ya, entah itu untuk cari-cari ilmu bagaimana supaya jadi YouTuber yang sukses, ya. Itu semuanya dengan HP. Maksud saya berapa persen dari 18 jam itu saudara pakai untuk itu? Saya yakin lebih dari 50%. Lebih dari itu ya. Lebih. Apakah HP yang terhubung dengan internet sangat penting Bapak Ibu? Sangat penting atau penting? Sangat penting, betul, saya setuju. Karena semua yang ada sekarang ada di situ.
ya jualan pakai itu, tanya Pak Yohanes. Ya, pakai aplikasi, ya. Terus apa lagi? Semuanya ada di situ, tugas-tugas ada di situ. Saya mau tanya, di antara dompet dan HP, kalau saudara mau misalkan ketinggalan, lebih menyesal ketinggalan mana? Hah? Artinya bahwa di HP tadi terkoneksi internet, semua ada di situ. Kalau yang HP yang belum terkoneksi dan kita belum memahami teknologi, kita pasti akan lebih dompet. Saudara, sekarang semua dokumen itu dalam bentuk digital. Betul? Saudara mungkin sudah mempraktekkan di sini ketika menarik uang tanpa pakai kartu ATM, betul? Tinggal saudara masuk di dalam menu di situ top itu, ya. Habis itu kalian tinggal masukkan nominal berapa yang akan kamu pilih. Kamu nggak usah masukin ke ATM, tinggal pencet-pencet di sini, uang keluar sesuai dengan mau kita. Itu pun kita bisa kirim ke Jawa di sana, ya, atau kemana saja saudara mengirimkan ke orang tua, saudara kirimkan kode kode 6 angka itu, ya. Saudara isi sana, orang tua saudara masuk ke ATM, lihat yang saudara kirim, tek, keluar uang sesuai dengan nominal yang ada. Padahal dia nggak punya rekening. Kalau saya saudara, keluar antara dompet dengan HP, saya mendingan pulang ambil HP. Karena di situ BPJS ada di situ, Peduli Lindungi ada di situ, kita nggak bisa kemana-mana, nggak ada itu. Dompet isinya paling uang cash, KTP, nota-nota. Betul, nota-nota. Nota bond. Betul. Kalau orang yang memahami akan pentingnya ini, saudara, HP kok bisa jangan ketinggalan. Artinya bahwa mau nggak mau inilah zaman yang kita hadapi. Kita harus buka mata, saudara. Kita jangan menutup mata dengan perkembangan teknologi, saudara. Mau nggak mau kita harus masuk ke sana, saudara. Karena apa? Karena itu yang kita hadapi, saudara. Kita bisa melihat percepatan dunia teknologi metaverse ini, saudara. Itu kan baru 2 tahun ini, betul? Ketika ada COVID, betul? Ketika ada COVID ini semuanya hampir ke online. Dulu saya senang kalau diundang rapat waktu masih kerja, karena ke hotel, refreshing, ya. Meskipun ada di Sentani, anak istri tak ajak, saudara, refreshing lah. Kayak orang jauh aja diundang itu dari perhubungan datang bawa tas koper, padahal rumah di Doyo, ya. Tinggal di situ, yang bayar kan yang undang gitu. Sekarang undangan rapat lewat Zoom, tunggu di rumah, sama aja nih teh buatan istri, ini nasi buatan istri, ya. Terus kita ibadah seperti itu, pendidikan seperti itu. Dan semuanya Tuhan, saudara, itu semuanya ada di dalam dunia maya, saudara. Dan mau nggak mau memang itu yang kita bisa kita alami. Dan saudara, kita bisa melihat bahwa perubahan pergeseran ini menjadikan masyarakat yang dulunya itu lokal menjadi masyarakat yang global, saudara. Yang dulunya hanya tingkat RT, RW, kelurahan, kampung, camat, sekarang jangkauannya global. Itu ada yang paling itu dengan Vicky Naki itu siapa? Cita-cita kah? Ome TV. Itu kalau Bapak Ibu lihat, mereka bisa terkoneksi kemana saja. Cukup dengan bisa berbahasa dan bisa terkoneksi kemana saja. Peduli Lindungi, saudara, kita nggak bisa kemana-mana kalau tidak install ini sekarang. Rapat kita kemarin persiapan untuk KKR, ya, dibentuk panitia gabungan antara pusat dengan cabang. Apakah mereka rapatnya berkumpul di gereja sini atau gereja sana? Ya, teman-teman membuat link sendiri Zoom dan pada akhirnya mereka rapat seperti itu. Dan bisa jalan di rumah masing-masing, meskipun rapat sambil ngantuk-ngantuk karena habis kerja. Ya. Dan dunia ini juga meruntuhkan, saudara, perekonomian yang berbasis tradisional. Artinya penjualannya yang orang harus datang ke sini dan beli. Tidak. Sekarang adalah bagaimana ketika ini datang itu barang itu yang datang ke rumah, betul? Logikanya saja perubahan sekarang. Kita kalau cari sayur sekarang ke pasar enggak, saudara? Pasar datang ke rumah.
Betul? Itu hanya baru sayur, saudara. Makanya ada Carrefour jatuh, Giant Giant itu juga gulung tikar, saudara. Dan sekarang orang lebih suka untuk bekerja menjadi TikToker, betul? YouTuber, apalagi Instagramer. Ya itu semua orang, karena apa? Di situ mendatangkan berkat, mendatangkan uang yang tidak sedikit, saudara. Banyak. Ya, cukup di rumah dengan ide-ide yang ada, buset tetet begitu aja sudah dapat uang banyak, betul? Ya, tampilan nggak begitu bagus-bagus amat, tetapi ketika dia bisa membuat sesuatu yang berbeda, orang tertarik, tertawa, saudara, sudah bisa mendatangkan income. Ya, skillnya hanya buset tetet. Pernah lihat itu ya? Ada, saudara. Nah, itulah yang kita hadapi, saudara. Dan saudara, sekali lagi, tanpa kita sadari, kita ini sebenarnya sedang mendidik anak kita masuk ke sana. Saya mau tanya, ketika anak saudara menangis, saudara mungkin sedang masak, saudara mungkin sedang ini anak-anak kita nih yang akan kita persiapkan. Kalau melihat mereka, saudara, kita nggak persiapkan menghadapi dunia itu, mereka yang akan jadi korban nanti. Mereka jadi korban, saudara. Ya. Lanjut ke slide berikutnya, saudara. Ini pertanyaan saya. Engkau yang punya anak, jika anakmu nangis, apa yang kamu kasih untuk pertama kali supaya tidak nangis? Pasti HP. Kalau dulu kan dikasih permen, betul? Supaya nggak ganggu. Anak sekarang kecil saja kasih permen nggak mau. Ya, belum bisa baca ketika nangis kasih permen. Pasti gini, kasih HP langsung begini sudah. Betul? Betul, saudara. Apa saudara ketika saudara sibuk dan tidak mau ganggu anak, kasih HP. Ketika ini saya singgung kemarin, di dalam ibadah ini saya lebih senang anak itu ada teriak-teriak di belakang, nggak masalah, yang penting jangan ke depan nih. Daripada saudara kasih HP supaya diam, itu membunuh iman mereka, saudara. Saya ajarkan kepada anak saya, kalau ibadah HP harus ada di tas, nggak boleh main HP. Meskipun dia bosan duduk-duduk di situ, tadi begini, saya biarin. Memang usianya dia seperti itu. Ya. Daripada jangan ganggu orang lagi ibadah tak kasih HP, dia main game asik di situ. Itu membunuh karakter, saudara. Itu tidak baik. Ya. Saran saya kalau ibadah jangan dikasih HP, saudara. Meskipun ribut biarin saja. Yang penting nggak ke depan, sinilah ribut di belakang. Kita yang orang besar menyesuaikan diri, tahu diri. Konsentrasilah kepada suara yang ada dan ke sini. Ya. Kecuali yang punya anak ya perhatikan juga anak yang ada. Ya, nanti masuk ke sana, nanti ya salah juga kita begitu ya. Ya. Saat kita kebaktian supaya anak tidak mengganggu apa yang kita kasih, HP, supaya diam, betul? Ini yang kita lakukan, saudara, sekarang. Nah, dengan perubahan-perubahan seperti ini, dengan realita yang mau tidak mau kita hadapi, apa sih pandangan Alkitab tentang perubahan ini? Ini yang perlu kita tahu. Karena ini yang penting ketika kita masuk atau tidak, dengan Alkitab apa katakan, maka ketika kita paham, maka kita akan, ya, aku siap. Di dalam Kejadian, saudara, 1 ayat 26 sampai 27 di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu ayat yang ke-28, di situ tidak ada. Tetapi saudara, apa kata Alkitab di sini bahwa salah satu bentuk daripada kreativitas yang diberikan oleh Allah adalah menciptakan sesuatu yang baru. Artinya bahwa Allah memperlengkapi kita ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita diciptakan dan diperlengkapi dengan ide, kita diperlengkapi dengan kreativitas, kita diperlengkapi dengan pola pikir yang terus bagaimana supaya maju, bagaimana supaya ini meringankan beban hidup, bagaimana supaya ini membuat pekerjaan simpel.
Nah, Tuhan perlengkapi di sini karena ada suatu perintah di sini untuk menguasai seluruh bumi. Bumi ini luas. Kalau manusia tidak berpikir dari dulu sampai sekarang, misalkan tidak menciptakan pesawat, mau ke mana-mana hanya naik kapal, jalan kaki, lambat saudara. Mau tidak mau memang ini diizinkan Tuhan untuk ke arah yang lebih baik. Nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan kejadian sampai wahyu saudara. Di mana dunia nyata menuju ke dunia tidak nyata, dunia maya. Nanti kita bisa lihat. Dan selanjutnya saudara, ini yang pengembangan daripada firman Allah di dalam Kolose 1 ayat 16. Tuhan itu waktu saya membaca ini saudara, ketika mungkin dibaca orang-orang dulu yang tidak mengenal dunia maya saudara, mungkin ini adalah pandangannya berbeda. Tetapi kita yang hidup di dunia sekarang ini saudara, kita bisa melihat pemandangan yang lain lagi. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu telah diciptakan ya oleh Dia. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan. Yang kelihatan saudara. Dan di situ apa lagi? Yang tidak kelihatan saudara. Waktu dulu sebelum orang mengenal dunia maya, mungkin yang tidak kelihatannya adalah roh-roh yang ada di udara. Ya, penguasa-penguasa, dan itu ada pembahasannya sendiri saudara. Tetapi di sini dikatakan juga dan yang tidak kelihatan. Ini adalah bentuk representatif ya, hikmat yang diberikan oleh manusia untuk menciptakan itu. Kalau kita lihat wahyu nanti kita bisa melihat saudara bahwa orang akan ada di dalam dunia maya itu lebih banyak saudara. Ya. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dunia maya ini juga atas seizin Tuhan. Jangan dipikir ini antikris, saudara. Memanfaatkan, iya. Seperti halnya ketika manusia menciptakan pisau, tujuannya untuk apa? Untuk iris-iris, tujuannya baik. Enggak ada manusia ciptakan pisau tujuannya untuk bunuh diri, awalnya enggak ada. Adalah untuk masak supaya iris daging enak. Tetapi berjalannya waktu itu diselewengkan oleh oknum-oknum. Oke lah, ini kan pisau kan tajam, ya bisa kok untuk mengakhiri hidup. Sama saudara. Dunia maya ini diciptakan atas seizin daripada Allah. Orang-orang dianugerahi kemampuan untuk melakukan itu. Tujuannya adalah baik untuk kemajuan masyarakat. Ya. Tetapi tidak banyak memang diselewengkan untuk tujuan supaya menjauh dari Tuhan. Nah kita harus paham di sini saudara. Kalau kita nggak paham, kita akan menjadi korban. Kita harus paham saudara di sini. Yang pertama yang kita ini diizinkan Tuhan. Karena apa? Tuhan juga menciptakan dunia yang tidak kelihatan, dunia maya. Ini hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang hidup zaman sekarang. Kalau zaman tahun-tahun 1700, 800, ketika ini zaman yang tidak kelihatan, ya pemahamannya pasti sesuatu yang lain yang nggak kelihatan apa ya, dunia roh kan begitu. Ya. Ini bisa sampai sekarang pun masih bisa mengacu ke sana, tetapi kita juga bisa aplikasikan dan melihat bahwa Tuhan itu jauh ke depan, Dia sudah mampu melihat bahwa zaman nanti akan seperti ini. Makanya Alkitab ini tertulis seperti ini saudara. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha tahu. Ya. Kita harus bersyukur dengan adanya statement kalimat ini saudara. Ya. Jadi kalau ada gereja-gereja menolak dunia digital, saudara, dia tidak memahami ini. Ya. Tapi saya yakin semuanya akan menerima itu. Karena apa? Karena ya itu memang yang terjadi. Dan mau menolak tapi mengikutin, bagaimana? Itu kan munafik. Enggak usah, tapi ya, gereja Tiberias sudah melakukan ibadah di metaverse. Saya sudah lihat itu. Ya. Dan saudara, dunia yang digital ini, inilah nanti yang kita akan masuk, bagaimana peran kita. Dunia yang digital, yang virtual ini saudara, akan menghadirkan yang namanya krisis, di mana orang tidak lagi bangga dengan bangsanya.
Buat apa bangga Indonesia? Artinya, saya juga bisa kemana-mana tanpa visa. Betul? Tanpa visa saya bisa belajar kemana-mana, bisa komunikasi dengan orang. Ketika pakai VR itu, saya bisa di suatu lokasi di mana tanpa visa, tanpa apapun itu, ya, akan menghadirkan suatu krisis, saudara. Dan juga suku bukan lagi suatu kebanggaan, saya orang Jawa, saya orang ini. Tidak, karena dunia global itu yang dilihat adalah bagaimana kamu mampu untuk berbaur, saudara. Ya, dunia akan semakin individual. Anak saya sekarang itu kalau saya bandingkan dengan zaman saya, teman saya waktu kecil tuh banyak, saudara. Paling enggak lingkungan RW tahulah kita. Anak saya sekarang ini satu RT aja enggak tahu mungkin teman-temannya. Sekolah kayak Queen saya sudah kelas 6, ada 2 kelas, itu masih enggak kenal sama teman-temannya yang lain. 6 tahun. Sama guru juga enggak hafal semuanya, 6 tahun. Semakin individual, bahwa ketika saya sekolah, saya belajar, guru ini yang ngajar, wali kelas, ya itu sudah, yang lain nggak perlu kenal. Pulang, udah main ini lagi, belajar lewat online. Jadi apa yang bersinggungan itu yang perlu diingat, yang nggak perlu. Semakin individual. Yang keempat adalah menghadirkan krisis kehilangan jati diri. Di dunia virtual, saudara, metaverse itu adalah memakai yang namanya avatar. Jadi akan ada kebingungan, aku ini nyata, aku ini virtual. Semakin banyaknya mereka di dunia maya, saudara. Dan juga krisis, aku ini orang percaya kah? Tidak. Kalau aku orang percaya kok aku nggak pernah ke gereja. Gerejaku kok nggak pernah dinyata, tapi di metaverse. Berkumpul dengan orang-orang yang tidak aku kenal. Ini akan menghadirkan krisis, saudara. Dan ini kalau kita tidak antisipasi, lihatlah di kanan kiri saudara yang punya anak. Lihatlah anak saudara. Saudara tidak mengantisipasi ini, anakmu yang sekarang usia 6-7 tahun, 10, 12 tahun, 15 tahun ke depan, mereka akan menghadapi ini kalau enggak diantisipasi. Akan menghadapi krisis jati diri, bingung dengan dirinya, aku ini orang mana nih? Apakah aku orang Indonesia? Apakah aku ini suku ini? Agama aku ini apa? Apa aku ini percaya Kristus? Saudara. Dan kamu, saya. Akan banyak bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Ya. Harus kita siapkan mulai dari sekarang, saudara. Ini tantangan atau ancaman bagi gereja. Sebagai gereja yang visioner, kita sebagai gereja yang mampu menangkap 10-20 tahun ke depan, ini adalah tantangan kita, saudara, bukan ancaman. Saya memandang ini bukan ancaman bagi kita. Makanya saya ajarkan kepada saudara, saya memandang ini ada suatu tantangan bagaimana supaya kita bisa menyiapkan generasi ini untuk menghadapi ini. Ya. Kalau tidak nanti hilang, saudara. Nanti ibadah hanya kita-kita yang generasi tua-tua, yang anak-anak di rumah aja online. Ya, di rumah aja saya bisa ke sana, bisa ibadah di gereja yang besar, yang khotbahnya lebih bagus, saudara. Harus kita pikirkan dari sekarang, dan itu dimulai dari bapak ibu sebagai orang tua untuk mendasari anak kita, saudara, untuk memahami itu. Lanjut, saudara, dan sekarang adalah bagaimana ya sikap orang percaya menghadapi era dunia. Kalau tadi bagaimana pandangan Alkitab tentang dunia itu, tetapi sekarang adalah bagaimana sikap orang percaya menghadapi dunia yang dilipat ini. Yang pertama, saudara, mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya bagi yang siap. Masuklah ke dalamnya bagi yang siap. Ya, 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan kepada kita. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus,
Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara. Korintus kota metropolitan, Korintus kota yang maju. Ya, kalau kita melihat sekarang ini definisi kota metropolitan itu kalau dari jiwanya itu 1 sampai 5 juta jiwa itu baru metropolitan. Di atasnya itu baru megapolitan. Ya enggak tahu dulu seperti apa jumlahnya. Dari tingkatan bisnisnya kota metropolitan itu lebih banyak ke bisnis industri, bukan agraria atau pertanian. Jadi kita bisa melihat bahwa di Korintus ini penduduknya padat, perekonomiannya adalah kebanyakan industri, dan industri itu perdagangan bisa, orang lalu lalang segala budaya masuk ada di sana. Dan Korintus ini saudara, kalau kita melihat surat ini ada begitu banyak permasalahan yang ada dalam jemaat ini. Ada perselisihan, ada yang mengatakan aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Ya. Ada juga dari segi kehidupan sosial saudara, percabulan. Bahkan ada anak yang hidup dengan istri ayahnya, yang orang di luar Kristus pun tidak melakukan itu, kan begitu Paulus bilang. Ya. Ada juga bahwa Paulus menyampaikan ini untuk apa? Untuk membela dirinya atas serangan-serangan yang dikatakan sebagai rasul yang tidak benar lah. Ya. Lalu tercetuslah firman ini saudara. Saya ambil ini, saya aplikasikan kita untuk kita hidup di dalam sekarang saudara. Bahwa di dunia maya itu juga banyak pribadi di sana yang perlu Kristus. Kita harus juga masuk ke sana bagi yang siap. Kalau kita nggak siap jangan dulu, tunda sampai siap dulu. Kalau enggak kita justru jadi korban. Bagi yang siap masuklah ke sana, karena bagaimanapun saudara, manusia itu diciptakan spiritual, emosional ada di sana, ya, fisikal dan sosial saudara. Spiritual bagaimanapun orang itu dan sepintar apapun saudara, bahwa manusia itu tetap membutuhkan Tuhan. Meskipun mereka bilang tidak ada Tuhan, hati kecil mereka mengatakan bahwa ada yang lebih berkuasa di alam semesta ini daripada itu apapun namanya. Tapi hati kecil mereka, saya yakin mereka mempercayai ada sesuatu yang dominan. Tapi mereka nggak mau nyebut Tuhan, karena mereka nggak percaya Tuhan. Gitu loh ya. Spiritual itu sudah ditanam di dalam hati manusia. Emosional saudara apa? Bahwa bagaimanapun manusia, canggihnya dunia virtual, metaverse yang ada, meskipun kita berjabat tangan seolah-olah tersentuh, tetapi tetap masih membutuhkan sentuhan fisik saudara. Ini manusia, ya. Dan bagaimana juga fisikal, bagaimanapun saudara, manusia masih memerlukan tatap muka, meskipun kita bisa Zoom, meskipun kita bisa seperti ini, tapi tetap puas dengan kita melihat mata telanjang kita. Sama halnya sekarang banyak makanan macam-macam, tetapi kalau nggak makan nasi tetap perut masih lapar. Ini saya saudara. Habis makan papeda banyak dimasakin, habis 2 piring, ya dikasih hotdog kah, dikasih apa itu. Tetap saudara, nanti 1 jam lagi ini kayak ada yang kurang di perut ini. Harus kena beras saudara, ya, harus kena nasi. Artinya secanggih apapun manusia masih membutuhkan tatap muka saudara, ya. Dan juga manusia itu masuk sosial, artinya apa? Masih memerlukan suatu relasi hubungan yang intim. Dan itu semuanya juga ada di dunia maya, dan kita harus hadir di sana supaya kita bisa membawa orang-orang itu untuk mengenal Kristus. Makanya saudara sekarang yang masih hidup di dalam dunia Instagram, TikTok, Facebook, apapun, jangan bosan-bosan sharinglah firman Allah. Dibaca nggak dibaca, sharing saja. Pengalaman-pengalaman yang membangkitkan iman, sharing saja. Daripada saudara membagikan sesuatu yang lain.
sesuatu yang melemahkan iman orang lain, atau sesuatu yang membuat orang lain berpandangan bahwa saudara ini sedang ada masalah orang ini. Mendingan bagikan sesuatu yang itu, saya yakin pasti ada yang baca saudara. Pasti ada yang baca. Bagikan saja, seolah-olah nggak ada yang baca. Bagikan saja kalau ada. Itu salah satu cara saudara menjaring jiwa saudara di dunia maya yang ada. Dan kita harus ada di sana Bapak Ibu. Mau tidak mau harus ada di sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau semua orang ada di sana, saudara mau nggak mau sekarang ini gereja sedang bergeser, betul? Imbasnya ke gereja. Lanjut, kita bisa lihat, salah satunya ini kita sudah lakukan dan saya baru nyadari ini, bahwa ini sebenarnya tidak tepat. 4 hal ini bagi saya, saudara. Penginjilan oke, mengutarakan nama Yesus baik, saudara. Tetapi 4 hal ini harus dilakukan secara nyata oleh gereja. Bagi saya ya, nggak tahu kalau salah. Tetapi ada salah satu yang pernah kita lakukan dan bagi saya itu kayaknya kurang tepat. Waktu saya renungkan Tuhan, saya kayaknya salah deh ini. Ya, pemberkatan nikah. Mungkin nanti akan ada pemberkatan nikah dengan metaverse secara online. Ya, satunya gembalanya ada di Papua, yang nikah di Jawa, pemberkatan begini dari jauh. Tapi nanti bisa saja itu terjadi, saudara. Ya, tergantung dari organisasi gereja itu ADRT-nya ganti enggak? Boleh? Ya boleh. Kita mau apa? Kalau aturan manusia kan belum dirubah. Oh, sekarang di luar negeri aja ada pemberkatan sesama jenis, betul gereja? Iya. Perjamuan kudus, ini yang sudah kita lakukan saudara kemarin, online. Ya. Saya ingat waktu itu saya sakit COVID, Bunda mimpin di sini, saya juga ikut di rumah perjamuan saudara. Setelah saya renungkan juga perjamuan ini kan istilahnya ini, kayaknya kurang tepat deh, ini harus dilakukan secara nyata, bukan virtual. Ya. Baptis selam, meskipun ada di sana tuh baptis selam metaverse sudah ada saudara. Ya, baptis kok dalam selam. Islam ini diselam di air atau di apa ini? Ya. Ini harus tetap dilakukan di dunia nyata. Bagaimana Pak, saya sudah dibaptis, mana di metaverse Pak, saya sudah diselam di sana. Ya itu yang diselamkan itu bukan tubuhmu, itu avatarmu itu yang diselamkan, itu pun bukan di air. Ya, pemakaman, saudara, dilakukan virtual. Pendetanya ada di rumah, jenazahnya ada di sana, Bapak Ibu kita akan berdoa, kita akan berpeti di pendeta di rumah. Keluarga saja yang ada di situ, kita berdoa, nonton video, nonton apa. Gereja, 4 hal ini bagi saya ini harus tetap dilakukan di dunia nyata, saudara. Artinya harus tetap kita ada dengan mata telanjang, bertemu, bersentuh dengan nyata, saudara. Ya. Toh sekarang gereja sudah melakukan kalau orang mau menjabat diresmikan itu apa namanya? Dilantik. Kemarin zaman saya diangkat jadi PDM. Ada begitu banyak yang dilantik secara virtual, saudara. Pemberkatannya di sini, orang-orangnya dari lain-lain, lewat begini, mereka sujud di rumah masing-masing, didoakan dari sini. Dan itu sah secara organisasi karena aturan memperbolehkan. Ini juga nanti kalau organisasi memperbarui ADART dilakukan sah, akan banyak gereja melakukan ini. Tetapi bagi saya ketika saya penggembalaan ini, saya akan tetap lakukan ini nyata. Saudara, yang 4 ini. Kalau penginjilan boleh, silakan penginjilan. Sekarang pun online kita penginjilan, saudara, memberitakan nama Tuhan. Ya, tapi 4 hal ini, saudara. Makanya sekarang, saudara, saya lebih banyak perbanyak itu kunjungan kepada teman-teman, kepada jemaat. Karena saya tidak bisa membatasi saudara mendengarkan khotbah. Kalau saudara hanya mendengar khotbah saya ini apa sih? Di sana masih banyak pendeta-pendeta doktor, saudara, profesor, yang khotbahnya penggalanya lebih bagus daripada saya. Tetapi saya mengetahui Bapak Ibu semuanya itu membutuhkan sentuhan kasih. Itu tidak bisa terwakilkan, saudara. Ya, makanya saya berusaha untuk menghubungi, kalau ya minta maaf kalau saya kadang-kadang mengganggu, ada di rumah sama kunjungan, karena kalau saya
datang tiba-tiba, saudara. Kalau saudara tidak ada di rumah, saya sudah jauh, nanti ujung-ujungnya saya ke Ramayana. Yang saya hindari itu, nanti istri saya yang senang. Bapaknya nanti kan begitu, saudara. Jadi makanya jauh-jauh hari saya janjian bagaimana ada di rumah jam berapa. Satu hari kadang-kadang langsung 3 keluarga. Mulai jam 2 sudah kita ini atur, saudara. Ya. Jadi nanti kalau kami WA begitu Bapak Ibu, ya karena saya menyadari penggembalaan sekarang bukan hanya pengajaran lewat mimbar saja. Karena itu Bapak Ibu sudah dapat di YouTube, Bapak Ibu dapat di mana-mana. Tetapi ketika Bapak Ibu bermasalah, ditumpang tangan secara langsung sama gembala, sharing bertatap muka dengan gembala, itu yang terpenting sekarang. Bagaimana di saat kita sakit gembala datang, bagaimana saat kita duka di situ pelayan Tuhan ada. Ya. Kalau hanya virtual saja, saudara udahlah mendengarkan khotbahnya pendeta-pendeta di Jawa itu luar biasa. Tetapi ketika saudara sakit, apakah mereka datang ke sini tumpang tangan kepada saudara? Ketika saudara berduka, apakah mereka datang ke sini memakamkan keluarga saudara? Kembali ke gereja lokal, saudara. Ini yang diperlukan tertanam di gereja lokal, saudara. Ya. Sebagai gembala saya tidak melarang saudara mendengarkan khotbah dari mana-mana, silakan. Tetapi menjadi terikat, menjadi gembala, menjadi jemaat lokal itu sangat penting ketika hal-hal tersebut. Ketika saudara mau pemberkatan nikah, ketika saudara mau pemakaman, ya keluarga mau dimakamkan saudara. Ketika saudara minta dibaptis, ya. Ketika saudara minta apa lagi tadi? Perjamuan kudus, ya. Itu tidak bisa virtual bagi saya. Itu tetap dalam dunia nyata. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang kita lakukan sebagai orang percaya untuk menghadapi ini? Yang kedua adalah jangan masuk bagi yang belum siap. Yang saya ulangi lagi, yang sudah siap, mari masuklah ke sana, kabarkanlah Injil. Tetapi yang belum siap, jangan masuk, tunggu dulu sampai siap, saudara. Daripada saudara tidak menginjili, tetapi malah diinjili. Karena perdebatan-perdebatan di dunia maya, saudara, tentang Injil itu hebat-hebat, saudara. Ya, mereka menguasai Alkitab bahasa Yunani, Ibrani untuk menyangkal Kristus. Ya, memaksakan memasukkan bahwa nabi mereka itu ada dalam Alkitab Injil, bahwa itu yang nanti ya akan menjadi nabi terakhir. Kalau kita nggak siap di sana, kita justru akan diinjili dan kita yang justru akan murtad, saudara. Makanya yang belum siap jangan masuk. Ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, saudara, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalau kita nggak siap ke sana, biarlah kita sesuai dengan iman kita. Tidak usah memikirkan yang terlalu tinggi-tinggi supaya kita nggak stres. Lakukan hari ini demi hari, demi hari, demi hari. Ketika sudah siap, masuklah ke sana. Itu dengan catatan kalau sudah siap, saudara. Nah, saudara, kita bisa melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi antara kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Wahyu itu berbicara masalah dunia nyata, tetapi Kejadian itu berbicara dunia nyata, dan Wahyu, saudara, itu sudah menyinggung dunia virtual atau maya. Ini perkembangan pembayaran, saudara. Kalau dulu orang ketika punya barang itu barter, betul? Aku punya ikan, kamu punya papeda, ayo kita tukar supaya aku bisa makan papeda dengan ikan. Dan aku yang punya ikan bisa makan ikan dengan papeda. Barter. Seiring dengan berjalannya waktu, orang sudah mengerti uang, diciptakanlah uang, tidak ada lagi barter. Aku punya papeda, aku punya ikan, ya beli. Sudah mulai pakai uang, saudara. Ya. Berikutnya lagi perkembangannya apa lagi? Akhirnya sudah yang saya sampaikan tadi, uang sekarang hanya uang digital. Ya. Saya ini sekarang jarang pakai bawa uang itu di dompet selain nggak punya uang ya, tapi jarang bawa uang itu banyak di dompet itu.
ya. Paling-paling isinya ya 100 atau 50 gitu aja. Ketika ada apa-apa sesuatu tinggal transfer atau bagaimana begitu saja. Ya. Uang digital. Kita ini nggak pegang uang sekarang sudah senang ketika kita melihat 000-nya itu banyak di rekening kita, betul? Kalau dulu saudara di dompet kita itu tebel, kita senang, ya. Oh ini tebel, ini bagus nih. Sekarang saudara dompet nggak ada isi, tetapi cek saldo saudara nih di internet banking. Ini nolnya ini ada 9 di belakang 1. Waduh, saudara tenang, padahal itu nggak pegang uang saudara, tenang saudara. Kenapa? Karena hanya transfer, barang datang. Kita nggak lihat uang, betul? Mau beli motor lewat SMS, datang motor, transfer, motor datang, tanda tangan di rumah, nggak usah ke dealer. Ini perkembangan zaman. Akhirnya menggunakan alat-alat itu, saudara, barulah Wahyu mengatakan di situ nanti akan menggunakan barcode yang tidak usah membawa HP, yang tidak bisa membawa kartu, cukup ditandain di diri kita dan itu kita nanti bisa jual beli. Kan begitu? Betul? Di dalam Wahyu itu saudara. Jadi seperti itu yang terjadi kalau kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat Wahyu pasal 13 ayat 16 ayat 17 saudara. Ya, atau 16 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Memang saudara, tanda di kanan dan di dahi ini ada yang menafsirkan dulu itu adalah di dahi itu yang berpikir pikiran antikris. Ya. Tangan kanan, tangan ini adalah bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan antikris. Makanya mereka tidak selamat. Tetapi melihat perkembangan zaman ini saudara, dan melihat di pas ayat 17-nya, tidak seorang mendapat membeli atau menjual. Ini sudah berbicara masalah kode atau barcode, apakah namanya itu chip, bagaimanapun Alkitab tidak ada menyebutkan chip. Tetapi bagaimanapun adalah alat itu nantinya, ya, tanda ini nantinya adalah yang menentukan kita untuk bisa menjual atau membeli. Sudah tidak pakai lagi HP, sudah tidak pakai ATM, ya, cukup datang. Kalau sekarang kan barcode itu kan barang-barang aja yang di tit. Nanti ketika itu barang sudah mau bayar berapa? Nah, ini langsung tangan yang kita di barcode ini. Ya, sudah tidak ada lagi. Karena apa? Sudah nik sekarang sudah satu. Kalau kita mau menolak saudara, dunia ini digital sudah terlambat. Tolaklah KTP elektronik, maka saudara akan aman. Kalau saudara sudah masuk di KTP elektronik saudara, itu sudah data saudara itu sudah lengkap ada di sana. Ya. Dan ini yang harus kita hadapi hari-hari ini. Pada akhirnya saudara, apa yang menjadi kesimpulan dari kita saudara, kita harus siap menghadapi ini. Sebagai orang percaya kita menginjil di dunia maya harus wajib dan kita lakukan itu bagi yang siap. Tapi bagi yang tidak saudara, tunggu dulu sampai siap. Yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada kita, sebagai orang tua untuk menghadapi ini apa yang harus kita lakukan? Dampingi anak kita, jadilah teladan di dalamnya. Pagi tadi siapa yang mau baca renungan yang saya kirim, saudara? Ada yang mau baca renungan saya kirim? Gak ada? Cerita tentang apa tadi pagi? Haleluya, puji Tuhan, baca semua. Saudara, kegagalan Salomo di dalam mendidik anak. Salomo itu orang berhikmat, betul? Dikasih hikmat oleh Allah untuk mengatur negara. Salomo istrinya berapa? 700. Gundiknya 300.000. Saudara bayangkan kalau masing-masing wanita itu melahirkan anaknya, Salomo berapa? 1.000. Kalau masing-masing wanita itu punya anak, berarti anaknya itu 1.000. Salomo.
Kalau misalkan masing-masing satu, anggap aja lah separuh 500-nya lah yang berhubungan dengan Salomo itu punya anak. Memang Alkitab tercatat cuma segitu. Yang gundik itu nggak dihitung mungkin. Tetapi saudara, Salomo memiliki begitu banyak anak. Dan Salomo tidak menjadi contoh dan teladan di dalam keluarganya. Meskipun dia berhasil dalam pekerjaannya, profesinya sebagai raja. Sampai ratu dari Betseba itu datang berkunjung karena terkagum sama dia. Ya, tetapi di dalam keluarga saudara, Salomo gagal saudara. Bagaimana pada akhirnya memang Rehabeam yang akan menggantikan Salomo. Tetapi Rehabeam tidak sebijak yang Salomo lakukan. Meskipun itu memang sudah ketetapan Allah. Ketika Salomo mati, sebelum mati kan Salomo ini menyembah Allah lain, condong. Maka Tuhan berikhtiar bahwa kerajaanmu akan terpecah. Setelah kau mati akan terpecah menjadi dua. Dan saudara, Rehabeam ini ketika diperhadapkan dengan bangsa Israel meminta keringanan pajak, apa yang dilakukan oleh Rehabeam? Dia lebih mendengarkan nasihat seusia dia daripada nasihat zamannya bapaknya. Akhirnya dia terjerumus, mengeraskan hati, pecah kerajaan itu. Ya. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah, oke deh, mungkin kita berhasil dalam profesi kita sebagai orang tua. Kita bisa menjamin keberhasilan mereka. Seorang raja yang sangat kaya dan kerajaannya maju, saya yakin anak-anak Salomo itu mendapat pendidikan yang luar biasa loh. Pendidikannya prioritas. Tetapi tidak menjamin dia berhasil untuk mengajarkan anaknya menghadapi zamannya. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua saudara, dampingi anak kita untuk di masa transisi dunia yang dari nyata kepada dunia yang nanti virtual. Dampingi saudara. Adakan waktu ketika mereka mainlah dengan mereka. Ya. Saya lebih banyak nggak ngerti lagi mainan mereka, tapi saya coba berusaha ketika mereka, saya juga ada di situ di tengah, mereka duduk saya di tengah, saya ngikutin. Saya lihat mainan apa ini. Ya. Dampingi saudara, jangan dibiarkan begitu saja. Dan jadilah teladan. Artinya apa? Ketika ibadah ada, HP itu taruh, jangan main HP supaya anak melihat bahwa bapaknya serius beribadah. Kecuali memang buka Alkitab. Ada saatnya ketika kita jam doa di rumah, taruh HP lalu kita berdoa, jadi teladan. Ada saatnya mungkin kita berkomitmen di meja makan tidak boleh ada HP. Maka ketika kita makan harus HP tidak ada di meja makan. Ini yang lagi kami usahakan di meja makan, tidak boleh ada HP. Kami kadang-kadang masih ada HP. Dan itu kalau saya melanggar saudara, itu biasanya anak saya yang kritis. Papa buat aturan ini dilanggar sendiri. Nah, akhirnya, oh iya ya, mau nggak mau dengan rendah hati saya harus bilang, minta maaf papa salah. Menjadi teladan saudara. Jangan saudara nanti justru membela diri, kau tidak tahu ini papa lagi kerja. Kalau kita sudah komitmen di meja makan gak boleh ada HP supaya kita bisa ngobrol, ya usahakan itu. Ya. Padahal alasannya kerja tapi buka WA atau Facebook. Ya. Anak sekarang kritis saudara. Persiapkan anak saudara, dampingi, jadilah teladan untuk masuk di dunia yang transisi ini. Sekali lagi, saudara saya itu orang-orang pilihan Tuhan, ditentukan oleh Allah untuk mempersiapkan generasi gereja mendatang. Tanggung jawab saudara besar. Kita tidak ingin nanti yang beribadah 10 tahun, 20 tahun lagi, saya sudah pakai tongkat begini-begini, Pak Ruben, tua-tua, anak-anak enggak ada. Karena mereka lebih memilih sekolah minggu di rumah, virtual. Saudara. Mari saya undang pemain musik untuk bisa kita ke depan. Kita berada, saudara, di zaman ini sekali lagi ini karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi justru juga kita bersyukur bahwa pagi hari ini mungkin gereja-gereja yang lain lagi mengajarkan tentang bagaimana supaya bertahan menghadapi perekonomian yang ini, atau sedang mengajarkan tentang perjuangan ini, berkat. Di tempat ini saudara pagi hari ini
kita belajar dan kita memahami bahwa kita ini dipersiapkan untuk menyiapkan generasi gereja yang mendatang, saudara. Itu semuanya tidak lain bukan karena kebaikan Tuhan. Saya mengajak kepada kita semua untuk menyanyikan satu pujian yang sama-sama akan kita pelajari. Ya. Engkau baik bagiku. Kita nyanyikan pujian itu. Tuhan, jika kami boleh berada di peralihan kebudayaan Tuhan, jika kami boleh berada di peralihan budaya antara Tuhan orang yang dulunya dominan hidup di dunia nyata, untuk kedepannya orang akan lebih banyak menghabiskan hidup mereka di dunia maya. Tuhan, ini semua bukan karena kami. Kami boleh lahir di tahun 60, 70, 80, 90-an. Ini semuanya oleh karena Engkau yang telah menetapkan kami untuk Engkau pakai mempersiapkan Tuhan generasi gereja 20 tahun kemudian Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang menciptakan alam semesta, termasuk Engkau juga yang menciptakan dunia yang tidak kelihatan. Tuhan, Engkau ada di sana. Dan di sana juga begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Untuk itu beri kepekaan kepada kami, bagi setiap kami yang siap, biarkan kami juga melakukan penginjilan di dunia tersebut Tuhan. Tapi bagi kami yang belum siap, biarlah Tuhan sesuai dengan kapasitas iman kami, Engkau memakai kami sesuai dengan maksud baik-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan.